Selamat jumpa kembali Sobat Maestro. Shalom. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai 4 sikap hati yang menyenangkan hati Tuhan. Yang sudah kita bahas adalah yang pertama adalah hati yang taat. Lukas 6 ayat 46. Yang kedua adalah hati yang bersih. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sekarang yang ketiga adalah hati yang rendah atau rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Begini firman Tuhan. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Maestro dimanapun berada, mari kita memiliki kerendahan hati. Rendah hati bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu artinya minder. Jangan minder. Jangan merasa diri lebih buruk dari orang lain ya. Jangan merasa diri, saya ini nggak bisa, saya ini bodoh. Jangan, itu minder namanya, itu tidak baik. Tidak usah minder, kita punya Tuhan yang kuat yang selalu menolong kita. Amin. Nah yang harus kita miliki adalah rendah hati. Bapak Ibu, rendah hati adalah tidak sombong. Ini yang Tuhan suka. Mengapa Tuhan suka kepada orang yang rendah hati? Sebab Tuhan Yesus sendiri pun rendah hati. Jadi dia tidak suka kepada orang yang sombong. Ingat itu saudara-saudara. Jadi kalau saat ini kita kaya, jangan sombong. Kita cantik, ganteng, sukses, berhasil, berprestasi, ya, anak-anak kita luar biasa, keluarga kita juga luar biasa, bahkan kita dipakai Tuhan. Jangan pernah sombong. Mari kita akui bahwa semua itu adalah berkat Tuhan. Karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Maestro. Berulang kali saya katakan melalui media Maestro ini, sepandai-pandainya kita, masih ada orang lain yang lebih pandai. Sehebat-hebatnya kita, masih ada orang lain yang lebih hebat. Secantik-cantiknya kita, masih ada orang lain yang lebih cantik. Seganteng-gantengnya kita, masih ada orang lain yang lebih ganteng. Seprestasi kita, sehebat apapun, masih ada orang lain yang lebih berprestasi dari kita. Sedipakainya kita oleh Tuhan luar biasa, masih ada orang lain yang dipakai Tuhan lebih luar biasa daripada kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Nah, bagaimana sekarang dengan orang yang paling kaya di dunia? Bolehkah sombong? Tetap tidak boleh. Sebab ada Tuhan yang di atas segalanya. Segala puji, hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini surat Petrus mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dan Tuhan berjanji, maka Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Tetapi juga Tuhan bisa merendahkan orang yang tinggi hati. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-18, di sana ada contoh orang Farisi yang sombong. Ada orang Farisi, ada pemungut cukai. Kita tahu pemungut cukai, tentu dia adalah orang berdosa. Tetapi orang Farisi ini, betapa sombongnya dia. Mengapa? Karena dia telah berbuat hal-hal yang baik. Coba kita lihat ya. Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, berarti dia orang baik, saudara-saudara. Sedangkan orang pemungut cukai itu adalah koruptor, suka mengambil uang yang bukan haknya. Terus bukan orang lalim, dia bukan orang jahat. Hebat ini. Bukan pezina. Nah, orang Farisi tidak suka berzina. Sedangkan banyak anak-anak Tuhan suka berzina. Kita kalah sama orang Farisi, saudara-saudara. Kemudian juga, aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Bagaimana dengan kita, saudara? Ya, orang Farisi suka doa puasa. Kita ini mungkin doanya suka, tapi puasanya tidak.
Ada yang lebih parah lagi, sudah tidak puasa, tidak berdoa pula. Orang Farisi tidak seperti itu. 2 kali dalam seminggu dia berdoa dan berpuasa. Tambah lagi dia memberikan 1/10 dari segala penghasilannya. Jadi ini orang luar biasa, saudara-saudara. Taat kepada Tuhan lewat mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan. Bagaimana dengan kita? Kita harus akui kita seringkali kalah dengan orang Farisi. Tapi di mana salahnya nih orang Farisi, saudara, sehingga Tuhan tidak membenarkan dia? Dia sombong. Dia berbuat baik, tetapi karena perbuatan baik itu dia menjadi sombong. Bapak Ibu, mari kalau kita bisa berbuat baik, kalau kita bisa jadi pelaku firman, kita katakan, Tuhan, bukan aku, tapi karena Engkau. Kalau aku bisa berbuat benar, bukan karena aku, karena Engkau, Roh Kudus. Biar nama Yesus dimuliakan. Kalau kita bisa memberi, kalau kita bisa berbuat yang baik terhadap orang lain, kalau kita bisa jadi berkat buat orang lain, bukan karena itu kita lalu jadi sombong. Katakan kepada Tuhan bahwa aku bisa berbuat semua itu oleh karena pertolongan Tuhan semata-mata. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan untuk kita menjadi sombong. Mari kita rendah hati supaya Yesus ditinggikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tetap rendah hati. Tolonglah kami, beri kami kemampuan untuk kami rendah hati supaya nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati semua sobat maestro dimanapun berada. Tuhan, kami serahkan hidup kami bagi Tuhan, dan kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Dengan salah satunya adalah tetap rendah hati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua sobat maestro. Sampai jumpa lagi. Shalom.